Bapa, sampai di rumah-Mu Engkau jumpai kami berkenan. Dan sekarang kami mohon Tuhan memberikan renungan firman kebenaran-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, berbicaralah. Amin. Amin. Saudaraku sekalian yang kekasih, betapa indahnya orang yang hidup beribadah kepada Tuhan itu. Betapa indahnya orang yang hidup beribadah kepada Tuhan. Tetapi ibadah ini jangan dipahami sekedar kebaktian, ya. Kebaktian hari Minggu, kebaktian doa seperti ini. Ibadah bukan hanya demikian. Ibadah memang termasuk di dalamnya ada kebaktian, ada doa bersama seperti yang kita lakukan. Ibadah itu mestinya seluruh atau segenap hidup kita, saudaraku. Seluruh waktu kita dan di semua tempat, di semua ruangan di mana kita berada. Inilah ibadah yang benar, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Yang disebut oleh Tuhan Yesus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan ini bukan satu hal yang mudah dilakukan, saudaraku. Benar-benar membutuhkan latihan sehingga hal itu menjadi semacam keahlian atau kecakapan yang tidak bisa kita peroleh dalam waktu singkat, saudara. Dan memang hidup kita harus menjadi perangkat yang benar-benar bisa menciptakan pujian atau simfoni yang indah. Dari apa yang kita pikirkan, kita renungkan, saudaraku. Itu sudah merupakan salah satu perkakas instrumen dari yang kita ucapkan, dari tindakan perbuatan kita. Itu instrumen-instrumen yang kalau semua itu digerakkan dalam kesucian, maka menjadi orkestra yang indah. Jangan hanya mulut kita bersih, tapi hati kita kotor. Atau kelihatan kelakuan kita baik, tetapi di belakang mulut kita ucapkan kata-kata yang tidak patut. Menjadi orkestra yang tidak enak didengar, saudaraku. Nah, kehidupan seperti ini, ya, saya gambarkan orkestra itu, saudara. Itu akan diabadikan, akan dilestarikan di hadapan Allah, di dalam keabadian. Jadi tadi jam 3 pagi saya bangun, bahkan sebelum jam 3, dan sudah tidak tidur lagi. Saya merenungkan bagaimana hidup benar-benar selalu menyenangkan hati Allah. Bagaimana? Ya saudara, bukan pada kegiatan kita di gereja, mengorganisir kegiatan pelayanan, berkhotbah, memimpin puji-pujian dan lain sebagainya, saudara. Tetapi seperti yang tadi saya kemukakan, menjadi orkestra yang indah. Ya, dan itu sebenarnya liturgi kita, saudaraku. Dalam segala hal yang kita lakukan, kita membunyikan ibadah, kita mengekspresikan ibadah, kita membunyikan pujian penyembahan kita. Jadi jangan
Saudara merasa ketika saudara bekerja, ibu rumah tangga mengerjakan pekerjaan rumah, saudara sebagai tenaga medis mengurusi pasien, saudara sebagai lawyer, sebagai pengacara mendampingi klien, saudara sebagai pedagang, saudara bisnis bersentuhan, berinteraksi dengan manusia, saudara merasa bahwa itu bukan ibadah. Ini salah sekali. Jangan merasa kalau studi sekolah itu bukan ibadah. Aduh, salah. Segala sesuatu yang kita lakukan harus menjadi ibadah, menjadi kebaktian kita kepada Tuhan, saudaraku. Dan inilah sebenarnya yang Allah kehendaki kita lakukan. Makanya kita harus benar-benar meneliti hidup kita, mengevaluasi hidup kita, apakah dalam segala hal yang kita lakukan itu benar-benar berkenan. Dan tadi saya sudah katakan, ini perlu latihan sehingga menjadi keahlian. Kalau ini sebuah seni, ini perlu sebuah praktis. Kita praktis, kita latihan terus. Seorang pelukis yang menghasilkan karya yang mahal itu bukan dalam satu hari, saudaraku. Seorang pemahat yang bisa menghasilkan karya pahatan yang indah, yang berkualitas tinggi, itu bukan hasil pekerjaan 1 tahun, 2 tahun. Itu pun perlu latihan. Jadi kalau kita melihat ada seorang pelukis, misalnya bisa melukis begitu indah, memang dari kecil dia sudah pegang pensil melukis, atau kan sudah pegang, ya sudah melukis, saudaraku sekalian. Jadi itu perlu waktu, kita pun harus berlatih. Nah, ini yang bisa dikatakan membahayakan atau mengerikan kalau kita sudah berumur tetapi kita telah menyia-nyiakan waktu kita yang begitu panjang. Tidak biasa kita beribadah dengan benar. Mulut bocor, pikiran kotor, tindakan sembarangan, dan itu sudah menjadi irama yang otomatis kita lakukan. Nah, betapa sulitnya ketika kita mau mengubah diri, saudara. Betapa sulitnya. Nah, kita punya kebiasaan-kebiasaan yang salah, yang harus diubah. Dan itu perlu perjuangan, saudaraku. Perlu perjuangan. Tadi saya bicara soal pelukis ya, saudara. Ini saya khotbahkan kemarin jam 11 dan jam 5 sore, ya, hari Minggu. Bagaimana begitu detail dia bisa membuat karya lukisan atau pahatan, saudara. Selain tentu perlu belajar terus dari kecil, dari muda, terus menerus, ya, sehingga dia punya lambaian kuas itu, tekanannya, ya saudara, itu sudah terlatih. Sama seperti pemusik, ya. Ia bisa main piano begitu menakjubkan atau main gitar begitu mengagumkan. Itu bukan 1-2 minggu, bukan 1-2 bulan, bisa puluhan tahun, saudara. Paling tidak belasan tahun. Kita juga begitu, bagaimana kita mengendalikan emosi, bagaimana kita mengendalikan perasaan, bagaimana kita mengendalikan mulut, bagaimana kita mengendalikan nafsu. Semua ini juga perlu latihan. Jadi bersyukur bagi saudara yang masih muda, yang mendengar kebenaran ini, saudara bisa mulai berlatih sekarang. Kalau pelukis harus detail, kecil, kita juga detailnya. Memperhatikan hidup kita bukan hanya hitungan per tahun atau per hari, tapi juga per menit dan per detik. Bukan hanya per jam lagi, per menit dan per detik. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Nah, dengan cara itulah kita memuliakan Allah.
Jangan saudara berkata, wah kalau begitu tidak perlu kebaktian doa dan lain-lain. Oh bukan. Kebaktian doa perlu, harus bahkan. Kebaktian bersama harus. Tetapi ibadah kita yang sesungguhnya adalah seluruh perilaku kita. Dari apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan. Saudara, ayo bangun yuk, siuman saudaraku. Jangan lagi kita sembarangan hidup seperti waktu-waktu yang telah kita lakukan. Ya, ayo kita bertobat, kita berubah saudaraku. Ya, selagi masih ada kesempatan. Tadi saya mengajak saudara menyanyi Tuhan perkenankan aku, itu maksudnya ya mumpung masih ada kesempatan, ya. Mumpung masih ada kesempatan, ya. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja. Mungkin anak-anak muda berpikir, wah kita belum senja Kamu tidak tahu kapan senjamu. Kamu tidak tahu kapan kamu meninggal dunia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dunia kita yang sudah sangat senja ini. Jadi ayo kita sungguh-sungguh, ya. Tidak usah muluk-muluk mau menjadi orang hebat bagaimana begitu. Tetapi dari kehidupan kita setiap hari kita mau memuliakan Allah. Ya, sehingga kita menjadi simponi yang indah. Simponi yang berkenan di hadapan Tuhan. Oke? Kita naikkan pujian kiranya engkau temukan, ya. Say. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya Tuhan, kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Selagi kita masih punya kesempatan, saudara, yuk kita berubah, saudaraku. Ayo kita berubah. Kita harus mulai hari ini. Kita merajut kesucian. Kita melukis keindahan dari setiap kata yang kita ucapkan, renungan hati dan perbuatan kita. Saya juga sering gagal, saudaraku. Tapi ke depan saya tidak mau gagal lagi. Ya. Baik, saudara sekalian, kita akan tutup dalam doa. Setelah tutup dalam doa, jangan meninggalkan webinar dulu atau YouTube dulu. Ada 1-2 pengumuman penting sekali yang akan saya sampaikan. Angkat tanganmu, kiranya Allah memberkati saudara. Allah Bapa Elohim Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.